Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Rama Weca Rahmat dengan NIM 2017-2107116. Di sini saya akan memulai presentasi dari kelompok 1, yaitu tentang pengertian anggaran produksi. Pengertian anggaran produksi sendiri yaitu perencanaan dalam perusahaan atau organisasi yang disusun pada periode yang sudah ditentukan. Adapun bentuk dalam aspek keuangan sendiri merupakan upaya mengestimasikan keuangan perusahaan. Tentunya anggaran memiliki peran penting sebagai bentuk pemantauan laju pertumbuhan ekonomi internal di dalam sebuah perusahaan. Untuk slide selanjutnya ada tujuan penyusunan anggaran produksi. Tujuan penyusunan anggaran produksi merupakan penunjang kegiatan penjualan. Dalam menunjang kegiatan penjualan ada dua macam, yaitu mengatur produksi sedemikian rupa sehingga biaya produksi minimal. Yang kedua, menjaga tingkat persediaan yang memadai. Untuk slide selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran. Yang pertama, ada rencana penjualan. Yang kedua, ada kapasitas mesin dan peralatan pabrik. Yang ketiga, ada kualitas dan kuantitas ketenagakerjaan yang dimiliki. Yang keempat, stabilitas bahan baku. Yang kelima, modal kerja yang tersedia. Dan yang terakhir, ada fasilitas gedung. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daniel Jansyah. Anggaran produksi. Kebijakan penyusunan anggaran produksi yang pertama mengutamakan stabilitas produksi, yang kedua mengutamakan stabilitas persediaan, yang ketiga kombinasi tingkat produksi maupun tingkat persediaan berfluktuasi. Rumus umum: penjualan ditambah persediaan akhir sama dengan produk siap dijual. Persediaan awal produk siap dijual dikurangi persediaan awal sama dengan barang yang diproduksi. Mengutamakan stabilitas produksi. Pada stabilitas produksi, anggaran produksi akan mempunyai tingkat persediaan yang berfluktuasi dan pola produksi konstan stabil. Contoh, rencana penjualan produk X sama dengan 182 unit. Persediaan awal sama dengan 10 unit. Persediaan akhir sama dengan 12 unit. Rencana produksi. Penjualan sama dengan 182 unit. Persediaan akhir sama dengan 12 unit. Jadi produksi jual sama dengan 194 unit ditambah. Persediaan awal sama dengan 10 unit. Produksi sama dengan 184 unit dikurangi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Ahmad Jan Ramadan dengan NIM 2019-210790. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang kebijaksanaan persediaan. Jadi di setiap perusahaan itu harus selalu berhati-hati dan mempertimbangkan secara matang tentang berapa besarnya persediaan yang harus ada. Dengan kata lain, setiap perusahaan harus mempunyai kebijaksanaan persediaan yang jelas. Jadi gunanya itu adalah yang pertama untuk menempatkan perusahaan pada posisi yang selalu siap untuk melayani penjualan baik saat biasa maupun saat terdesak. Yang kedua, untuk membantu dicapainya kapasitas produksi yang kontinu dan seimbang. Baik, selain itu juga tujuan dari kebijaksanaan tingkat persediaan sendiri yaitu untuk merencanakan tingkat optimal investasi, persediaan, dan mempertahankan tingkat optimal tersebut melalui pengendalian. Tingkat persediaan harus dipertahankan antara dua perbedaan besar.
Tingkat yang berlebihan akan menyebabkan biaya penyimpanan dan risiko dan investasi yang berlebihan. Di sisi lain juga tingkat yang tidak memadai untuk memenuhi permintaan penjualan dan produksi dengan cepat atau muncul biaya kehabisan persediaan yang tinggi. Selanjutnya yaitu di dalam kebijakan stabilisasi tingkat persediaan terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan besarnya tingkat persediaan barang, yaitu ada 5 faktor. Yang pertama, daya tahan produk yang akan disimpan. Untuk produk yang mudah rusak, tidak tahan untuk disimpan dalam jangka waktu yang lama, besarnya persediaan harus dipertimbangkan dengan cermat. Yang kedua, sifat persaingan yang dihadapi perusahaan. Jika tingkat persaingan yang dihadapi perusahaan relatif ketat, maka persaingan untuk memberikan pelayanan untuk memenuhi pesanan menjadi prioritas. Dengan demikian diperlukan persediaan barang jadi yang relatif besar. Yang ketiga yaitu biaya-biaya yang muncul karena kebijaksanaan persediaan, seperti yang pertama biaya sewa gedung, biaya pemeliharaan, biaya asuransi, biaya pemesanan mendadak atau extra carrying cost. Yang terakhir yaitu biaya kehabisan persediaan atau stock out cost. Yang keempat yaitu besarnya modal kerja yang tersedia. Dan yang terakhir yaitu resiko-resiko yang dihadapi perusahaan. Nah, resiko ini mencakup resiko yang berasal dari manusia yang umumnya timbul karena kecerobohan manusia, seperti cara pengangkatan, memindahkan, dan meletakkan barang jadi yang tidak mengikuti prosedur yang ada. Setelah itu juga ada resiko yang berasal dari alam, yang terjadi di luar kekuasaan manusia atau bencana alam. Dan yang terakhir yaitu resiko yang disebabkan karena sifat barang yang mudah rusak. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.